Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Hai, ketemu lagi di acara Ngopi, Ngobrol Happy. Seperti kita selalu happy ya. Iya, aku happy, aku senang bisa di studio ini, di studio Ngopi. Nah, kelihatan ya. iya, Kelihatan tapi happy banget. ada yang buat aku kepikiran. Kenapa? Pikiranku nggak tenang, bingung iya. Happy pun masih gak tenang? Iya, karena Gak happy dong. ada hal aku pikirin, Pan. Apa itu? Masuk tanaman aku. Aku punya Oh, sawah. tanaman. Iya, Oh. dan aku menanam padi di sana. Oh gitu, diam-diam petani juga rupanya ini Iya. ya. Kenapa dengan Dan aku tanamannya? ketika mau metik hasil panen aku, ternyata rusak, Van. Terus Dimakan hama. terus sekarang? Iya, hasil panen aku turun dong, rugi dong. Gitu. Iya. Jadi belum tahu solusinya. Belum dapat pemecahannya. Belum, Ya, kayak- ketinggalan zaman. Nah, nih. Saya kasih solusi ya. Iya. Yang datang hari di acara ngopi itu ada hubungannya dengan hama, tanaman dan lain sebagainya. Oh iya, soalnya aku butuh obat nih, Pak. Butuh obat ya? yang ampuh buat ngilangin hama. Oke, baik. Kita panggil saja pakarnya untuk di acara ngopi. Yuk kita panggil Pak Pak Solehan Solehan. yang merupakan pelaku usaha. Selamat datang Bapak. Silakan duduk. Oke. Oh ini tuh yang pakar. Ini solusi Ini. untuk kamu yang lagi happy tapi nggak happy ya. Iya, Gara-gara kepikiran tanamannya hasil rusak. panen. Iya. Kita kenal. Ya, gimana Pak Solehan kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Senang ya bisa di sini. di acara Ya, Ngopi. sukalah, senang banget karena kita bisa hadir di studio NTV untuk acara happy, ngobrol Ngopi, happy ya, ngobrol ngopi happy. ngopi, Iya. ngopi Yang ngobrol membuat happy. orang selalu happy di Wah sini. pastinya harus. Wajahnya kelihatan happy Mbak beliau. Pokoknya datang ke sini tuh harus happy. Iya. Iya, nah ini Pak, Iya. tadi itu Lela, masa itu happy tapi nggak happy Pak. Nanti jadi kayaknya ada hubungannya dengan Pak Solehan. Oh Jadi gitu. kita gali dulu, Pak Solehan ini siapa? Kita Dia ini gali dulu. bagaimana? Seperti apa biografinya dari Oh, Bapak Solehan ini. Biografi saya, Yeay. oke. Profilnya Terima kasih ya. ceritakan dong. Oke, saya sampaikan sedikit tentang biografi saya Pak ya. Pak, saya Solehan, Ya. nama saya bekerja di bidang pestisida. Jadi pestisida itu ada yang nyebutnya sebenarnya bukan obat tadi, bukan obat, racun. Oh racun. Pestisida pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi, cabai, melon dan lain-lain. Saya bekerja di pestisida tahun 2007, mulai tahun 2007. Lama ya Pak ya? Ya, Sampai 16 di tahun, tahun Pak ya? 2000. sampai di tahun ini. Jadi 2007 saya ngikut satu perusahaan, terus ganti ikut satu perusahaan lagi sampai bertahan di tahun 2021 ini. Sampai sekarang. Jadi pindah dua perusahaan, tetap sama yang kita kerjakan di bidang peracunan atau racun untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman padi. Iya, saya dengar racun ke horor. Ini racunnya untuk apa sih Pak? Gini Mas, tinggal kita itu bisa melihat kendala di lapang. Kalau kita itu, misalnya kita punya tadi yang dibilang Iya, Pak tadi, kita kendalanya tadinya ada hama. rusak. Jadi hamanya apa? Kita pengamatan. Jadi tidak serta merta kita itu misalkan, wah, opo jari tonggo lah Mas. Sampai nggak obat topo, Iya, biar racun biasanya apa kan gitu ya. Mbak, itu padiku rusak kemakan hama. Kayak ono obat iki sana bilang obat iki semua obat dipakai. Iya, itu akhirnya yang bikin kadangkala Rusak, si tanaman tambah toksit atau keracunan. Nah, makanya kita perlu pengamatan yang mana misalnya kita padi itu kena hama apa. Misalkan penggara, kita harus spesifik pada racun yang kita kasihkan atau kita aplikasikan. Oh, berarti itu per hama itu beda. Beda. Obatnya, Jadi yang namanya obatnya ya. pestisida itu ada yang fungisida, ya, insektisida, herbisida, nematisida, bakterisida. Jadi beda sasarannya Kamu masing-masing. ngerti? Kok gitu? Sebagian. Ya mungkin saya jelaskan sedikit ya. Iya. Ya, karena kita sama-sama belajar lah. Mungkin saya juga belajar dan penonton lah juga nanti yang semoga bisa bermanfaat ke yang menonton dan semuanya. Jadi ini mulai awal aja Mbak ya. Nah, ini ada namanya clipper cleanser. Ini untuk pengendalian gulma. Jadi ini namanya herbisida. Kalau ini namanya herbisida. Jadi untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi atau rerumputan. Rumputan dua itu dua-duanya dipakai nanti itu. Pak? Pakai ini Satu paket.
Satu paket. Jadi kalau ini untuk spesial sepi atau spesialnya di Jawan, Jejaguan. iya. Jadi ada mirip hama itu padi namanya itu ya yang mirip padi. Kalau ini untuk timunan. Kalau bahasa di wilayah Banyuwangi timunan. Jadi rumput timunan. Jadi kalau dicampur nanti Jawan dan daunnya akan terkendali dan rumput daun sempit lebarnya. Berarti itu nanti kalau cara pemakaiannya tuh caranya dicampur jadi satu dulu, diaduk dulu gitu. Takarannya ada. Jadi kalau ini kembali lagi ke awal ya. Untuk penggunaan racun kita ada yang di mana dosis atau konsentrasi. Nggak ngawur jadi Pak. Nggak ngawur. Jadi kalau yang kali ngawur nanti misalnya toksit tadi yang dibilang toksit. Jadi ada 5 tepat. Makanya itu ada 5 tepat sasaran, tepat mutu, tepat pestisida, tepat penggunaan, tepat dosis, dan yang ada tepat cara. Tepat cara. Semuanya Jadi semisal sudah tadi sesuai aturan ya, aturannya di sini ada. Semisal kita mau mengendalikan gulmanya berarti kita pakai pestisida yang jenis herbisida. Mau mengendalikan hama berarti hama itu ada hama tikus, ada hama wereng, hama ulat. Kita menggunakan yang namanya insektisida. Dan di sini dari perusahaan kita yang namanya Corteva, itu mulai padi dari gulma, terus hama sampai funginya kita punya, kecuali yang untuk hama tikus kita belum ada. Oh gitu. Jadi nanti ya, menyusul ya. menyusul, insya Allah lah hadir lagi. Jadi mungkin kan kita misalkan Mbak tadi apa ya karena bahasanya itu sambat ya, kok hama saya kena hama gitu ya. Jadi kita lihat pengamatan Mbak Jadi diamati misalkan Mbaknya hamanya apa? Oh misalnya hamanya wereng, nah, kita bisa menggunakan yang namanya dari Corteva itu Pexalon Mbak Kita ada Pexalon untuk mengendalikan hama wereng. Jadi sendiri-sendiri. Kalau penggerek batang, misalkan tadi juga ada padinya penggerek batang. Itu kita punya namanya ini Pak, Endur 120 SC. Spesial untuk mengendalikan hama penggerek batang pada tanaman padi. Endur itu ya. Ya, Endur ini ya. Ini penggerek batang pada padi, juga ulat pada tanaman cabai, tanaman melon, semangka juga bisa mengendalikan ke situ. Oh iya, Bapak kan di sini sebagai pelaku usaha Pak Ya, ya. Apa aja sih Pak usaha yang digeluti selama ini? Kalau yang saya geluti selama ini kita sebenarnya lebih banyak ke edukasi Pak, ke edukasi ke petani. Jadi kita mendatangi kelompok tani, petani perseorangan, kios untuk memperkenalkan dan menguji coba atau demplot lah bahasanya Pak. Jadi lebih banyak ke edukasi ke bidang pertanian. Selain itu nggak ada ya? Selain itu kita juga sebagai petani di rumah. Memang fokus ke dunia pertanian Iya, ya. ya, apa ya basicnya di petani ya kita ngikut aja lah. Apa sih Pak yang membuat Bapak ini kok menggeluti dunia ini? Kenapa pilihannya di dunia peracunan ya? Peracunan. Kalau coba Keracunan hama. Peracunan. lebihnya sebenarnya kita manfaatnya lah yang kita ambil. Jadi kita memberi edukasi ke petani, ke kelompok tani itu ada nilai plusnya bagi saya. Maksudnya bagi kami itu, wah, ikilah kita nggak bisa ngasih yang lebih, tapi kita mesti ilmu, entah sedikit, entah banyak kan, setidaknya ada yang membantu ke petani gitu loh. Untuk memberi solusi supaya tanamannya bagus kayak miliknya Mbak Lela, Mbak Nela tadi. Jadi padinya Pak dia. Nah, kalau padinya ya bisalah konsultasi ke kami, kita punya ya nanti kita bisa share nomor kami untuk misalkan ada kendala di lapang bagi pemirsa di rumah atau yang ada studio nanti bisa untuk mencatat Telepon nomor di bawah kami. ini Ya, ya. telepon di bawah ini nanti siapa tahu ya kadang kan nggak kenal nggak sayang lah ya. Oh, iya. Jadi kita bisa berteman, berkenalan dan saudara yang kita ingat. Jadi kita bisa saling memberi solusi lah. Jadi kadang setiap ada dunia pertanian ada tahap-tahap di mana ada serangan hama, penyakit itu saling beruntun, teman kadang kita tidak bisa memilah dan melihat oh ini kena apa kan kurang begitu paham. Jadi kita ada memberi solusi lah ke situ. Selain kita sebagai racun untuk kita sarankan pemakaiannya juga memberi edukasi. Gitu. Iya, iya. Pak, itu untuk mengenalkan kepada petani ya. Iya. Di awal-awal Pak Sorehan menerjuni dunia ini, Peracunan. peracunan. Ngeri ya dengan peracunan. Ada kendala nggak Pak? Kalau- Menggunakan produk-produk ini? Kendala banyak sih Mas. Jadi kadangkala kita di lapang, bilangnya orang Banyuwangi atau yang notabene kita orang Osing ya, orang Osing ini kasunyatan yang dibilang. Kasus nyata. Kasunyatane mana? Kasunyatane endi? Kok kamu tahu-tahu jual ini bagus kayaknya mana? Makanya dari situ kita ngobrol, kita hitungkan, kita buat demplot. Demoplot di situ kita
melakukan uji coba lapang lah, hitungannya di lapang kita spray tanamannya, kita spray, nanti kita amati bersama dan hasilnya gimana. Bah. Itu yang namanya jadi baru dia yakin akan hasil yang kita sampaikan. Gitu. Jadi pasti kalau rintangan di lapang pasti ada. Nah itu untuk mengenalkan produk itu. Jadi makanya kita lebih cenderung kita ngikut, kadang-kadang kita ikut ke Bapak PPL Pertanian itu, ikut ke kelompoknya, kita pertemuan, kita ngasih edukasi, mengenalkan produk-produk untuk pengendalian hama penyakit tersebut. Gitu. Ya pemirsa, nantinya kita akan membahas cara atasi hama dan obat apa aja ya, tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ngopi, ngobrol, happy. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. 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 ya masih di ngopi. Ngobrol, happy. Lelas kan lagi deh, ya. seneng happy karena aku Dan nemu sudah solusi. mulai ketemu solusinya. Nanti aku coba di rumah. Iya, Wajib. nggak usah bingung. Nanti Wajib. bagi nomor kontak ya Pak ya. Bisa nanti kita bagi nomor kontak. Jadi misalkan yang nggak ada di studio bisa dicatat nanti untuk mencari nomor saya yang nanti tertera lah di bawah sini. Oke. Bisa itu menghubungi nomor nomor bawah ini yang ya saya pemirsa ya. nanti. Jadi misalkan ada suatu kendala di lapang, insya Allah kita bisa bantu. Penyelesaiannya juga kita nanti kan biasanya kalau kita datang ke lahan kita ajak ngamati petani, ngamati bareng. Jadi sambil mengedukasi loh Pak, tanaman saman kena ini, racunnya harus ini. Jadi nggak kayak ini pakai ini kan keliru. Kadang-kadang obat batuk lah misalkan kita batuk. Batuk dahak pakai obat sakit kepala. Jadi kan gak nyambung gitu loh. Berarti kemarin aku keliru ya, Van ya? Keliru banget. Keliru berarti kayak Padin makan hama itu aku beli Kasih obat racunnya. mati semua. Pokoknya ada racun ya udah aku beli. Nah, ya itu kan yang rugi kan kita sendiri. Selain nanti kita hasilnya kurang maksimal, hamanya juga ngeluarin tidak biaya, tidak ada terkendali. hasilnya. Ini kemudian dari berbagai macam obat ini Pak ya. Ya. Ini untuk jenis tanaman apa saja sih Pak? Sebenarnya kalau dari Corteva itu yang lebih fokus ke padi. Jadi kalau dari tanaman padi itu mulai dari gulmanya sebenarnya dari gulma, terus dari hamanya plus dari fungisidanya kita ada. Jadi kan setiap fase tumbuh itu ada tahap-tahapnya. Misalkan kayak penggerek. Biasanya penggerek itu hadirnya penggerek itu di usia kelihatannya di usia 25 hari. 25 hari penggerek bisa sudah datang. Nah, itu dia akan membunuh indukan padinya. Akhirnya anakan tidak banyak. Itu kita punya namanya endur. Endur 120 cm tadi. Nah, ini spesial untuk ke penggerek. Jadi ini penggerek batang. Nah, ini endur 120 cm. Nah, ini masuk lagi kalau misalnya nanti kan kalau di padi biasanya kan ada timbul putih-putih itu Pak ya. Oh iya, kayak cabuk itu ya? Iya, beluk itu yang. Oh, nah, iya. itu ini juga untuk mengenali itu masuk pada usia bunting akhir. Bunting akhir itu di fase padi ada meteng. Meteng nanti keluar malai. Nah, itu. Jadi kalau padi beda dengan kita. Kalau padi itu beranak dulu baru hamil. Nah, itu bedanya. Jadi ini nanti setelah beranak banyak dia akan bunting lah. Untuk mengendalikan si hama beluk, nah itu sebenarnya hama ulat di dalamnya. Makanya sifatnya dari endur ini sistemik translaminar. Yang dia dispray, dia bisa masuk ke jaringan tanaman untuk membunuh ulat di dalam jaringan tadi. Pak, obat ini kan bisa membunuh hama, memberantas hama, Pak, ya? Tapi kira-kira buat tanamannya itu bahaya nggak? Apa efek sampingnya dari tanaman itu? Alhamdulillah Mbak, untuk labelnya endur sekarang label hijau sudah Mbak. Jadi ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Jadi aman ya buat tanaman? ada kelas-kelasnya di mana ada label merah. Dulu gambar tengkorak kalau masih ingat ya. Oh iya. Label tengkorak, terus gambar merah, biru, kuning lah. Yang sekarang digalakkan adalah yang untuk label hijau. Jadi satu sasaran. Dia lebih aman ke tanaman dan ke manusianya. Gitu. Ke tanamannya aman, ke hasil tanamannya juga aman Juga dikonsumsi aman, ya? tapi Aman ya? hamanya terbunuh gitu. iya. Itu untuk label hijaunya. Ya memang belum semua kita label hijau, tapi sudah ada hijau yang lebih ramah lingkungan. Gitu ya. Jadi Itu untuk padi ya. ke padi. Kalau keterangannya merah berarti bahaya? Dia lebih keras gitu aja.
Jadi keras, beracun, sangat beracun, berbahaya. Berbahaya buat tanamannya Biasa, juga. enggak, biasa ke yang apanya? aplikasi ke manusianya. Ke manusianya Iya, ketika kita aplikasi itu ya? penyemprotan, itu kan ya memang dalam Kena hirup itu kan ya? Iya, kena hisap. Jadi dalam dunia pestisida memang ada kita harus memakai safety dalam mengaplikasikan racun. Semisal contoh safety itu kita harus pakai lengan panjang, sarung tangan, terus topi Serongkok. yang besar, kacamata sama masker. Soalnya ada fungsi masing-masing. Pakai sepatu. Sepatu boot. Sepatu boot. Nah, sepatu boot itu untungnya nanti kalau kita masuk ke lahan, ada pecahan si cangkangnya keong, kita tidak Keong, oh tertusuk. iya. Kalau sarung tangan, kita misalkan ada spray terus kembali kita tidak masuk ke pori-pori. Sebenarnya memang harus ada itu, ada edukasi yang kita juga sampaikan sebenarnya karena pertemuan kelompok itu sampaikan. Cuman kadang ya gimana lagi lah, kadang ribet ya. Pakai kacamata pasti berembun. Pakai masker kadang juga Kayak nyemprotnya ribet. panas-panas ya. Wah, Yang- kalau berembun kepalanya Iya, ya. berembun. Jadi memang anjurnya sebenarnya kalau aplikasi itu racun itu setelah embun turun, sampai antara jam 9 jam 10 lah itu harus selesai karena gitu. selain nanti kita aplikasi racun kalau panas itu penguapan dia akan menguap. Akhirnya Itu tambah bahaya untuk mati manusianya. nggak ya? Ya menguapnya itu karena efikasinya kurang baik karena seharusnya dia meresap ke jaringan tanaman kena air panas Malah matahari naik. hilang. Gitu. Berarti Jadi yang bagus itu jam 9. berakhir jam 10 lah. Ya, Jadi 9, jam 10. 6, sebenarnya jam 6 embun sudah turun kita aplikasi. Jam 6 pagi lebih bagus ya? Iya, karena Maksimal setelah jam embun 10 turun lah kan. pokoknya ya. Setelah embun turun, karena kalau ada embunnya sama aja kita ada embun, kita spray turun. Karena lebih bahan aktifnya racun lebih berat dari air, jadi Lebih meres. dia akan lebih hilang. Itu kalau embun Pak ya. Kalau misalnya habis kena hujan tuh gimana Pak? Misalnya semalam hujan, ternyata Ya. paginya kita punya agenda misalnya harus Spray. nyemprot, harus spray itu. Bagus aja. Itu beda Karena ya sudah- antara air hujan dengan embun ya. Ya beda karena biasanya kan kalau baru spray terus hujan itu yang bahaya. Karena racunnya tercuci. Gitu. Racunnya tercuci. Jadi Netral kalau jadinya iya malam hujan, pagi kita sudah embun turun aplikasi itu bagus. Jadi percuma dong disemprot. Iya, kalau Iya, kita kalau hujan. spray terus turun hujan, Luntur. tercuci, luntur. Karena luntur, tercuci Luntur. air hujan tadi ya. Tapi kalau dari beragam jenis obat ini Pak, ini untuk padi semua yang di sini. Enggak, ini juga untuk tanaman lain bisa. Misalnya Bisa ke cabai, ini juga untuk ulat ke cabai, endur juga bisa. Terus ini ada acapella, ini juga untuk ke cacar pada cabai. Jadi sebenarnya semua itu ada solusi, cuman kadang-kadang kan Jamur-jamur ke teratasi jamur kan ya. fungisida ini ada fungsidinya. Jadi untuk mengatasi jamur. Kadang kan semua ada solusi, cuman kadang-kala gimana ya kita kalau nggak tahu, ya kan sama aja bohong gitu loh. Aplikasi syukur-syukur. Pak, ini kan dilakukan penyemprotan ya kalau menggunakan racun ini. Iya. Misalnya kena kulit kita nggak apa-apa ini. Makanya tadi kan dipakaikan harus pakai sarung tangan. Meskipun tanda hijau tetap pakai sarung tangan ya. Iya wajib, Mbak. Oh, tak kira Karena khusus tetap- tanda merah aja sarung tangan, tetap hijau, tetap, kuning, karena merah tetap itu pakai. sebuah yang harus kita lakukan itu setiap teori kita. Karena apa? Racun itu akan meracuni dari berapa persen berat tubuh kita. Juga kadang-kala kan kita nggak tahu perlahan dia masuk ke jaringan kulit, masuk ke ginjal yang kita kadang kita sakit gagal ginjal kan mungkin juga Efeknya dari banyak efeknya banyak. Makanya kita kan harus ada safety tadi yang tetap kita sampaikan di kala kita pertemuan kelompok kita menyampaikan terus. Supaya apa? Supaya selain kita melindungi tanaman, diri kita juga terhindar dari racun tadi. Berarti setelah disemprot racun ini tanaman itu berarti tanaman nggak boleh dipegang-pegang dulu ya, Ya, biarin dulu. Ya. diusahakan jangan karena biasanya kalau setelah spray ya sudah. dilewati ya. Spray, dilewati, tadi kan ada residu atau melindungi tanaman tersebut lah racun tadi kan dia itu melindungi mungkin ada yang Nunggu 2 ngerembes. hari atau 3 hari jadi ada jangkanya ada waktunya ada yang kalau ini lebih ini di biru ya agak keras namanya peksalon. Kalau peksalon ini dia untuk mengendalikan hama wereng, Pak. Hama wereng. Hama wereng. Jadi kadang-kala padi itu kok tahu-tahu kan kita nggak tahu, dilihat dari awal kita ngontrol di lahan, mungkin di lahan mbaknya kita lihat, wah masih hijau. Tahu-tahu udah kering, ada terbakar, hampir pun terbakar. Jadi, si peksalon ini dia melindungi selama 21 hari, Mbak. Oh iya, tapi 21 tapi Pak hari, yang ya. dikeluhkan petani itu yang paling banyak hama jenis apa ini? Yang menggila itu hama wereng, seperti yang di Paling banyak Bandung memang ada hama wereng ya? Jadi kalau kena hama wereng seminggu bisa habis sudah. Rugi. Jadi memang hama wereng itu dia bergerombol. Cepat ya habisnya. Cepat. Jadi kayak terbakar gitu, kering gitu kalau hama wereng. Yang Iya. kalau ada lagi yang hama yang ya mungkin masih sebenarnya hama tikus juga sebenarnya.
Tikus. Tapi orang-orang sekarang sudah bilangnya, oh enteng ada peksalon. Jangankan gitu. sama tanaman di rumah aja banyak tikus ya. Jadi sekarang kalau hama obor, oh udah ada peksalon. Duh, alhamdulillah sudah bisa melindungi. Berarti untuk obat seperti ini Pak ya, Ya. untuk pengaplikasian ke jenis tanaman padi dengan jenis tanamannya apakah sama? Misalnya dalam 1 hektar pakai sekian. Ada takarannya. Ada Sama takaran. ada takaran kan dosis lah, gitu dosis. Kalau luas itu dosis. Misalkan per hektar dosisnya itu misalkan kayak endur untuk ulat per hektar dia butuh 375 mili misalnya. Ya dia di aplikasinya sama, per hektarnya segitu. Kalau nanti ada hitungan konsentrasi itu per liter. Misalkan kadang kita bagi. Itu berapa mili sih Pak? Ini 200 kemasan kita di 200 Berarti mili. bisa dipakai setengah hektar ya? Setengah hektar. Lebih. Setengah hektaran. Masih lebih. Jadi untuk mengendalikan si hama ulat yang di dalam batang tadi. Untuk padi. Di cabai dia untuk ulat-ulat juga bisa mengendalikannya. Berarti macam-macam ya. Macam-macam. Untuk bisa mendapatkan berbagai macam obat ini sangat gampang ataukah ada distributor khusus sih Pak? Gini, kita sistemnya ada distributor yang mana distributor untuk berkeliling juga untuk mengisi kios-kios di sekitar. Insya Allah kalau produk kita dari Corteva itu sudah familiar, banyak yang ada karena dari distributor nanti itunya ada yang keliling kayak salesnya itu isi kios yang kecil-kecil itu sudah merata. Jadi petani itu mudah untuk mendapatkannya. Ya memang kadang-kadang kan gini, suatu kios tidak bisa, kadang suruh beli, Pak guru dikenal lah. Itu kadang kita butuh turun ke situ untuk memperkenalkan si racun ini tadi, supaya bisa dikenal masyarakat. Terus petani itu datang sudah bilang, Pak beli peksalon untuk mengendalikan wereng, nah, saya langsung bilang gitu. Nah, jadi kios akhirnya kan mencari info, kadang telepon ke petugasnya ke saya misalkan, Mas untuk cari racun wereng di mana peksalon? Kita tinggal menunjukkan, oh di sini lah. Nanti kan yang klaim itu dia yang ngambil gitu aja. Tapi toko khusus ada kayak ini Jon? Toko khusus, kalau khusus sebenarnya ya ada 1-2 yang full produk kita ada. Ada. Online belum bisa ini? Bisa. Online ada sudah. Online sudah semua ada. Oh, sangat gampang berarti mendapatkannya gampang. ya. Dapatkan. Sangat gampang. Tapi untuk penggunaan racun ini kan kita butuh didampingi ya? Ya kayaknya. bisa. Jadi kadang-kadang memang kita masuk ke kelompok-kelompok itu untuk memberikan arahan gitu. edukasi dosis, terus penggunaannya, caranya kan kita sampaikan juga supaya apa nanti misalkan dia beli dimanapun dia sudah tinggal aplikasi tidak menunggu kita. Ya memang sebagian ada yang menunggu, misalnya telepon, Pak saya beli peksalon, saya bisa ke rumah saya. Karena gini, sebelum kita tahu racun ini seperti apa, kita kan pengen dijelaskan detail oleh orangnya langsung. Jadi kalau beli langsung kan di online enggak enak. Kecuali kita pernah make ya, baru beli lanjutnya di online itu. Oke. Kemudian kalau dari sekian banyak pengguna Pak ya, itu kalau dari petani pernah nggak sih mengusul misalnya harga ya dibandingkan dengan produk lain? Kalau harga pasti membandingkan Mas, karena Gitu gini. Karena kan kadang-kala petani itu melihat harga, di mana tidak melihat atau melihat hasil lah, atau mengamati hasilnya nanti kemana gitu. Jadi apa kayak wah terlalu gini misalkan, wah saya tak yang inilah. Tapi dia nggak mengamati kalau pakai ini nanti mungkin daunnya lebih bagus, hamanya akan terkendali lebih lama, tidak menyerang lagi. Ada keunggulannya, jadi benefitnya lah. Kadang kan yang perlu kita kan benefitnya. Jadi misalkan sama-sama dengan kayu, misalkan ada kayu balok. Kan benefitnya buat apa? Mungkin bisa buat meja, buat kursi, kan akhirnya juga akan lebih, nilai ekonomi kan lebih tinggi gitu loh. Ini kalau kita ngomong tentang keunggulan Pak, apa sih yang menjadi keunggulan dari produk-produk dari Corteva ini? Corteva ya. Sebenarnya semua punya keunggulan masing-masing ya. Kayak Endur ini juga dia lebih tuntas untuk mengendalikan. Mana yang Endur Pak? Biar ini bisa tahu Pak. Ini untuk penggerek batang, itu masuk di usia misalnya untuk beluk, ini juga akan lebih aman mengendalikan di beluknya. Residunya dia bisa bertahan antara aplikasinya sudah 7 hari Mas. 7 hari. Misalkan bunting tua, bunting tua kita spray hari Senin, berarti kita bisa aplikasi, besok Senin lagi kita bisa aplikasi. Jadi lebih lama lah, panjang. Jadi nggak sering kita untuk manggul tangki. Kalau satunya ini, tapi Kalau yang yang kecil lainnya- si cabai rawit. Nah, ini si kecil cabai rawit itu juga dia untuk mengendalikan kalau dipotong leher tanya. Apa itu Pak potong leher? Potong leher itu ada juga kadang hampir mirip dengan si beluk tadi. Cuman kalau potong leher itu di bawah pangkal malai padi itu, Pak. Nah, itu dia akan ada lingkaran yang melingkar di bawah pangkal itu, dia potong leher jamur sebenarnya dia. Terus langsung dipotong semua?
kalau dibilang potong dia nggak potong, cuman dia nanti nggak mengisi, nggak ada isinya padi. Jadi nggak sempurna ya? Iya, nggak sempurna karena makanan atau protein yang harus dimasukkan ke padi dia akan terputus di geretan tadi, tidak masuk. Kalau dikasih obat itu, kasih racun itu Pak? Kalau racun dia untuk mengendalikan. Jadi kalau jamu itu lebih baik kita mengendalikan dari awal. Jadi dia masuk usia bunting juga. Usia bunting kalau di padi kira di 55 hari kita masukkan untuk menjaga supaya apa? Nanti biar batang bahan itu tidak busuk. Jadi lebih baik mencegah ya, mencegah. Ya. Masuk lagi di 10 harinya atau 14 hari, tambah lebih lama. 10 hari berarti di 55, di 65, 10 hari kita masuk lagi untuk pengendalian daun bendera. Pak, misalnya kan gini, aku punya tanaman padi itu sehat. Cuman karena aku takut nantinya itu bakal terserang hama, akhirnya aku kasih racun dulu untuk mengantisipasi biar tidak terkena hama. Bisa nggak gitu? Bisa saja. Tapi takarannya lebih dikit ya? Sama, mencegah aja. Tetap dosis itu tidak bisa kita kurangin. Harus tetap sama. Meskipun belum terserang? Iya, karena kan gak kelihatan antara dari itu gitu loh Kak. Oke, semakin seru ya membahas terkait hama ini ya. Iya loh, mereka membuat banyak sekali manfaatnya ternyata ya. Oke. Nanti kita akan kembali di Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi di MTV. Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi di MTV. Ngobrol happy, ngopi di MTV, ngobrol happy, ngopi di MTV. Masih di Ngopi Ngobrol Happy. Terima kasih MB Band sudah mengiringin. Ya. Ini dari Corteva ini memang tadi sudah disampaikannya banyak sekali solusi untuk berbagai masalah hama, kemudian penyakit dari berbagai macam tanaman termasuk padi ya. Ini kalau sudah ada Pak Solehan tadi ya sudah menjelaskan bagaimana cara obat itu bekerja. Nah, kayaknya nggak klop kalau dari petani itu juga hadir. Petaninya. Ada petaninya nggak di sini Pak? Ada. Kita panggil petaninya udah datang yaitu Pak Edo Subastian. Pak Edo, silakan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Senyumnya bahagia ya Pak? Happy ngopi ya Pak? Ngobrol apa happy. tanamannya sudah nggak terserang hama lagi Pak? Jadi nggak ada pikirannya? Ya Alhamdulillah berkat racun daripada produk dari Corteva, gitu ya? tanaman saya normal dan bagus lah hasilnya hebat. Sudah merasakan kedahsyatan racun ini ya Pak ya? Ya. Kayak bom aja dahsyat. Ampuhnya seperti apa sih Pak racun ini Pak? Kok sampai tanaman Bapak bisa sehat dan bagus? Oh iya. Kata Pak Solekan tadi emang Corteva ini kan kata Pak Solekan spesialis di. Buktinya. Bukan begitu. Maksud saya kan Pak Solekan tadi kan bilang bahwasanya ini spesialis untuk tanaman padi ya. Nah, saya kan petani horti. Nah, saya coba produk Corteva ini. Gimana sih? Saya buktikan ke tanaman saya hortikultura terutama cabai besar saya. Oh sudah. Iya. Perkembangannya seperti apa setelah menggunakan produk dari Corteva? Produk-produk yang saya pakai tidak semuanya kan. Ya. Khusus yang cabai ya? Ya, khusus yang cabai. Untuk pengendalian antraknosa atau cacar pada cabai. Yang mana itu Pak? Itu saya pakai itu. Yang mana? Oh. Ini Acapella System. Oh, Acapella System. Iya. Tadi saya di situ baca nama Acapella ya. Jadi ingat kayak apa itu? Musik Acapella ya. Ternyata bukan racun. Nah, ini. Acapella System Pak ya. Ini fungisida untuk pengendalian cacar pada tanaman cabai. Oh, gitu. Iya. Sudah berapa lama Pak itu pakai produk dari Corteva ini? Produk dari Corteva ini saya pakai tahun 2019 kayaknya. 2019 Iya. Ya, 2 tahun yang lalu ya. Perkembangannya seperti apa Pak setelah menggunakan ini? Ya bagus di musim penghujan, apalagi musim penghujan ini ya ekstrim sekali untuk
mengendalikan cacar itu jamur atau jamur itu, gitu. saya selalu pakai. Nah, tuh kan. Tadi Lela juga gitu, Pak. Musim hujan galau dia dengan Agak merah. tanamannya ya. Terus untuk hasilnya Pak, hasil buahnya lebih bagus atau gimana? Ya tentu saja kan. Apa lebih gemuk? Oh, kalau gemuknya kan enggak. Kan Itu ada nih cabai yang gemuk yang benar-benar sehat gitu. Aku pernah lihat di pasar. Warnanya juga nggak kusam gitu misalnya ya. Seger banget gitu. nah, itu bukti daripada fungisida acapella itu tadi. Oh gitu. Iya. Itu tentang berbagai macam. Selain cabai, Pak Edo juga mengaplikasikan ke tanaman lain, Pak? Saya emang spesialis Cabai tanaman saja ya? cabai. Ya. Oh gitu ya. Ini cabai bukan Pak Soleh senyum-senyum bahagia. Kalau mungkin bisa sedikit lihat perbandingan Pak ya. Dulu sebelum Pak Edo pakai produk dari Corteva dan sesudahnya itu seperti apa Pak bandingannya? Perbandingannya kalau saya sebetulnya semua produk itu sama, sasarannya itu sama. Kita tinggal mengaplikasikan itu bagaimana saja. Kalau saya buat Corteva ini, terutama untuk pengendalian cacar, itu sangat bagus sekali. Gitu ya? Iya. Dulu saya sebelum pakai Corteva, itu selalu kena terus cacar. Oh gitu? Iya, karak daun, cacar, itu. Yang untuk tanaman cabai. Iya. Itu kalau untuk sistem perawatannya Pak, mulai dari kecil sampai berbuah panen gitu? Oh, untuk apa itu produk Corteva dari Acapella itu ya, itu untuk perawatan buah. Untuk perawatan buah? Iya, untuk perawatan buah. Ya. Kalau untuk perawatan mulai fase vegetatif, kalau ada ulat ya kita pakai Endure itu. Oh gitu ya? Iya. Itu benar ya Pak Soleh kan ya? Iya. Insya Allah benar, soalnya Pak Edo yang ngomong. Oh gitu ya? Emang saya membuktikan sendiri. Ya kan saya sudah praktek sendiri di lapangan gitu. Iya. Soalnya kalau saya ngomong nanti kan ya kecap nomor 1 semua. Jadi kan makanya ya kita bawa petani itu apa untuk saling berbagi pengalaman lah. Setelah pakai ini ternyata dari awal vegetatif segeratif lebih cenderung aman. Kan petani tinggal kan kalau dia Pak Edo tadi sudah mungkin mencoba di Acapellanya. Karena tidak semua produk kita masuk ke cabai itu mungkin kan juga terlalu premium lah ya. Jadi mungkin serangannya apa biasanya yang dipakai para petani itu yang spesialnya ini sini, nah itu pakainya yang itu gitu loh. Jadi nggak semua terpakai gitu loh. Ya memang kita banyak sih dari fungisida kita ada mankosnya, ada ditan, yang familiar ditan lah semua sudah pakai ditan. Tapi kan kadang ada spesial lebih bagus lagi yang dicari apa? Pakai ini lah, itu Pak Edo berani mencoba gitu loh. Ternyata hasilnya ya dia berdiri oke. Tapi barusan setelah mendapat pengakuan dari Pak Edo, gimana nih Pak perasaannya dari Bapak Solehan sendiri dengan Produk resepnya Cortevanya. obat ini atau racun ini Pak? Kalau perasaan itu saya tuh seneng bahagia lah. Karena apa? Petani bisa tertolong gitu loh. Jadi kadang kan kendala di musim penghujan ini rata-rata itu cacar. Kalau di padi juga ada trotol itu loh Pak. Ya, itu kan kalau dia bisa petani itu mengendalikan pakai produk kita wah merasa senang. Ternyata memang ada solusi dari Corteva untuk pengendalian hama dan penyakit itu gitu loh. Jadi sukses memecahkan masalah ya, terutama untuk hama ini. Kalau Pak Edo Pak, pertama kali tahu produk dari Corteva ini dari mana Pak? Kita didatangi petugas lapang. Oh ada petugas lapangan. Iya, petugas lapang. Ada Pak Edo di situ? Ada Ada Pak Bapak Solehan. Solehan di situ? Ada Pak Edonya di sini. Ya, Ada Pak Solehan di situ. bawahnya Pak Solekan. Bawahnya Pak Solehan. Bawahnya Pak Sama Solekan. bukan bawah. Jadi ada peran Pak Solehan di situ. Ya kita kadang datang berdua lah sama Oh gitu. Sebenarnya kan gini loh Pak, kalau di kita ya Pak ya mungkin untuk saya itu lebih cenderung ke salesnya, jadi ke kios saya masuk ke kios-kios untuk menawarkan produk. Jadi ada bagian khusus lapang untuk bagian demo, jadi yang mengenalkan ke petani, kalau ada sendiri tugasnya. Nah, cuman kadang-kala kan untuk yang ke lapang itu kan kita juga butuh menuntun gitu loh. Oh, saman ke sini, nanti kan tinggal pengembangan ke wilayah, maksudnya gitu. Jadi sama sebenarnya kita juga intinya itu memberi solusi ke petani lah supaya tanamannya bagus juga. Oh gitu ya. Gitu. Kalau Pak Edo pernah nggak ketika pertama kali kenal dengan produk dari Corteva ya ragu-ragu gitu, makanya enggak ya gitu. Oh ya
Ya gitu itu ya Mas. Pastilah. Ya pastilah Apa, gitu. bilang pasti aja, Pak. Lah, berhubung ada petugas lapang ya, dia demplot, berani demplot dia, berani spray. Saya minta 1 tangki coba kita coba ini. Ternyata terbukti bagus. Nah, kita pakai. Yakin lah ya. Yakin kita Yakin pakai. lah. Ya. Jadi kembali lagi ke tadi yang tadi dari warga itu kan butuhnya kasusnya dulu lah. Oh iya, kenyataan ya. Kenyataannya Kasus memang nyata. gimana? Kalau bagus, insya Allah akan berjalan sendiri lah hitungnya gitu. Iya. Pak, ini kan sudah terbukti ya keampuhan dari obat ini. Dari Corteva ini ya, produk racun ini. Corteva. Kira-kira harganya sampai berapa sih ini, Pak? Kalau harga itu relatif, Mbak ya. Ini berapa ini kalau ya? Kalau ini sekitar SD harga 85-an, Mbak. 85.000 yang Per digital botol. beda Kan. awet. Yang ini Kalau yang ini ki premium itu dia di harga sekitar 325 sampai 30 lah. harga terendah berapa? Harga terendah 325. Harga terendah 325.000. Yang per paling botol. tinggi? Yang paling tinggi kalau di bisa di 335. Oh, 300 ribuan lah ya Iya, harganya. di atas ya. 3.000-an. Nah, kalau yang Pexal itu jadi kan gini, kadang petani sekarang itu nggak mikir harganya, Mbak, manfaatnya, benefitnya, hasil lah. Jadi kayak Pexal itu kalau dihitung harga dia di kemasan 100 ml aja 275. Tapi ini per botol ini kan sudah menyelamatkan 1 hektar ya dengan harga 300 ribu. Kalau ini 300 setengah hektar. Setengah hektar. Kalau ini 4.000 meter persegi. Jadi 4.000. sekitar setengah hektar kurang sedikit ya. dengan anggap dia aja setengah hektar. Iya, per setengah hektar dia dengan benefit racunnya ini. yang harga 275 tapi dia menyelamatkan padi luasan setengah hektar ya. Petani nggak pikir panjang sudah. Ya sekitar antara 600 ribuan lah ya. Ya, kalau untuk per 1 hektarnya hektarnya sekitar berarti ya, kali 2 635 ya. lah. Iya. Nah, jadi untuk Nah pengendalian itu 1 Pak, soalnya hektar. mau coba ini. Ah, ya Iya, wajib. harus dong. Jadi bisa nantilah hubungi saya sebagai petugas lapangan, Pak ini ada kendala gini lah, kita bisa datang, kita kontrol bareng, kita edukasi bareng lah ke lahan. Jadi karena memang kebanyakan dari petani itu dia berpikir mahal tapi belum melihat hasil. Hasilnya. Tapi setelah dia lihat hasil, oh ternyata saya pakai semal ini pun ya oke-oke saja, Menutup terselamatkan akhirnya menutup biaya produksi. Iya. Ya bang, kita butuh pengenalan itu memang ya kita ke lapang turun, kita mengenalkan sambil kita dibutuhkan memang butuh. Jadi untuk mencari meyakinkan lah supaya petani itu lebih yakin bahwa memang dengan harga segitu dia akan terselamatkan dengan luasan yang banyak juga. Gitu. Jadi hasil ya sudah membuktikan bahwa kalau pakai produk Corteva ini oke lah. Oh ya. Gitu ya. Pak, dengan menggunakan racun ini apa bisa meningkatkan hasil produktivitas ini? Oh gini. Iya. Jadi kalau masalah hasil ya, hasil produktivitas, racun itu tidak meningkatkan hasil, Mbak. Racun tidak meningkatkan hasil, tetapi menjaga potensi hasil. Semisal gini tadi, dari anakan misal potensi hasil 7 ton per hektar. Iya. Dengan berjalannya waktu dia dari mulai tanam sampai dia panen itu banyak kendala di lapang, kayak penggerek batang, kayak hama wereng dan potong leher penyakit tadi. Nah, itu dari Corteva dia penggerek kita menggunakan dengan endurnya, werengnya kita menggunakan peksalonnya, insya Allah ya lah. Hasil itu akan mengikuti karena akan terselamatkan tadi. Jadi kalau masalah peningkatan hasil, semua produksi dari potensi hasil sudah ada, tertera di deskripsinya ada kayak padi itu misalkan per hektar 7 ton. Nah, itu sudah, cuman rata-rata per hektar 7 ton kalau kita tidak rawat, tidak kita itu hasilnya akan di bawah 5 ton karena tadi itu dalam perjalanan itu ada hama penggerek batang, ada serangan wereng, ada potong leher lah. Dengan adanya produk-produk ini kita memaksimalkan supaya setidaknya tidak di 7 ton tapi di 6,5 aja lah. Petani pasti sudah senang gitu. Tapi gini, dengan tanaman yang sehat pasti akan menghasilkan sebuah buah yang Lah, bagus. buah yang bagus juga. Berarti bisa sesuai harapan ya. Sesuai Iya, saya harapan. harapannya. Berarti intisarinya untuk menggunakan racun ini membunuh hama. Hama, jadi Untuk untuk hasil belum tentu. hasil pasti dari deskripsi tadi. Iya. Jadi hitungannya untuk hama yang kayak misalkan penggerek batang, Mbak ya. Dari induknya tadi yang sudah terputus, akhirnya anakan kan berkurang. Kalau kita kendalikan, ibunya tetap hidup, anakan akan banyak. Secara tidak langsung, ya. Pasti malah yang keluar nanti waktu panen itu akan banyak juga. Beda halnya
ada serangan wereng, kita diam aja, kita kendalikan. Hasilnya nggak bagus, rusak. Pasti akan terbakar, tapi kan nggak hasil gitu loh. Tapi dengan kita menggunakan Pexalon mengendalikannya, akhirnya wereng akan terkendali. Berarti ini Tidak menyelamatkan mengganggu. hasil. Menyelamatkan, jadi menjaga potensi hasil. Ini misalnya gini ya, Pak Edo kan sudah membuktikan hasilnya Pak ya. Iya. Membuktikan hasilnya ternyata sesuai harapan ya. Tapi kemudian misalnya tiba-tiba Pak Edo itu pengen bergabung atau menjadi agen dari Corteva ini, bisa nggak sih Pak? Kalau untuk agen, sebenarnya ya Pak Edo harus punya kios. Gitu ya? Iya, karena untuk jual belinya kan kita lewat ada divisi dari dealer, R1, R2, terus ke konsumen. Jadi nggak salah-salah. Jadi nggak asal jual, aku tak gabung Pak jual, nggak bisa. Karena Aku kita beli tak jual aja nggak bisa ya. Tuh, kalau bukan, tapi kan sebenarnya dia sudah Bebas terdaftar. ya? Kalau sudah terdaftar sebenarnya ya lah. Cuman kan kalau kios-kios ini kan kita harus punya SIUP, NPWP kan untuk faktur pajaknya. Kita punya toko nih, tapi kita ambil barang di Shopee nggak boleh. Boleh saja kalau nanti mbaknya mampu untuk jual. Kadang-kadang gini, harga itu sama mbak. Masa sama apa? Mungkin di Lebih dengan di murah sini dikit. mungkin 85 ya, harga 85. Sama di 75, Iya. ongkirnya. Nah, kadang kan kena ongkir kan gitu loh. ongkir ya. Nah, itu akhirnya juga akan jatuhnya ke harga tadi yang awal, lebih Sama tinggi lagi. sebenarnya. gitu. Iya, iya. Jadi kalau untuk menjadi agen memang harusnya punya kios ya Pak? Iya, punya Itu kios itu ada standarnya enggak sih Pak? Untuk bisa menjadi agen, standarnya seperti ini, seperti ini. Sebenarnya kalau agen itu kita punya kios aja, misalnya kita kan terdaftar kios pertanian, itu sudah bisa kok. Nanti kita arahkan belanjanya ke sana, ke sana itu sudah kita atur untuk pendistribusiannya lah. Pendistribusiannya. Itu dari R1, R2 langsung ke konsumen sebagai petani tadi. Gitu. Oh, ya. Ini kalau dari Pak Edo ya, kalau catering kita akan ngomong tentang harga tadi ya. Kalau Pak Edo gimana sih Pak Edo? Kalau menurut harga saya sebagai petani itu kalau produk dari Corteva ini terjangkau ya. Terjangkau. Nah, mengapa saya bilang terjangkau? Karena kita bisa membuktikan di lapangan. Kita bisa mengendalikan hama pada tanaman cabai saya ya. Itu otomatis hasil produksi kita kan banyak. Jadi kita hitung-hitung ternyata terjangkau lah untuk harga daripada produk dari Berapa kali Corteva tadi. penggunaan sih ini Pak? Gimana? Berapa kali penggunaan sih Pak untuk racunnya ini? Untuk racun itu relatif untuk penggunaan untuk cabai ya. Kalau kita sebagai waktu musim begini, waktu musim ekstrim begini, Sampai kita berapa pukul kita 200 liter air saya pakai satu. Kita pakai satu botol. Untuk pemukul, untuk pengendalian cacar itu tadi di tanaman cabai. Oh gitu ya. Iya. Jadi Kalau untuk musim-musim biasa ya kita pakai dosis sesuai. lebih santai ya? Ya lebih santai. Ya itu makanya. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda para berikut, tetap di Ngopi. Ngobrol Happy. Dua cintaku, pujaan hatiku, peluk diriku, dekaplah jiwaku, bawalah ragaku melayang, memeluk bintang. Terang saja aku menunggumu, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah. Kita masih di Ngopi, Ngobrol Ngobrol Happy. Indahnya. Terima kasih MB Band dengan suara wow-nya. Suasana indah sudah dapat solusi ya. Tentang Iya, indah hama. karena padinya bisa sehat. Indah. Betul, panen bisa sesuai harapan. Gimana Pak Edo? Betul. Iya Pak ya? Pasti dong. Dari Pak Edo sebagai petani Pak ya, untuk produk dari Corteva ini layak nggak sih untuk dijadikan rekomendasi nomor 1 Pak? Sangat layak sekali. Sangat layak sekali ya. Kenapa Pak? Karena ya gitu, kita sebagai petani bisa membuktikan sendiri hasil daripada produk daripada Corteva ini. Gitu ya. Iya. Hasil sudah sesuai dengan harapan Pak ya. Oke. Dan racun ini sudah terbukti Pak ya? Sudah. Keunggulannya Pak ya? Mampu meracuni semua hama dan kawan-kawannya ya. Habis dibasmi tuntas. Mas itu oleh Corteva.
Terus untuk harapan petani dan penjual apa ini Pak? Pak Edo? Harapan petani ya tetap dipertahankan lah produk daripada Corteva. Lebih-lebih kita dari pihak Corteva sendiri menambah item lagi supaya pengendalian hama itu lebih ampuh lagi. Gitu. Lebih ampuh lagi ya. Padahal sekarang sudah ampuh ya. Sudah ampuh. Pengen dapat yang lebih ampuh lagi ya. Iya. Jadi sangat recommended ini. Ini kan harapan dari Bapak Edo. Pak Edo. Harapan dari Bapak Solehan apa ini Pak? Kalau harapan dari kami ya sebagai petugas Penjual, lapang, iya. penjual di lapang itu semakin banyak di petani itu semakin puas lah kita karena produk kita ternyata ada manfaatnya gitu loh, bermanfaat sekali bagi petani dan hasilnya juga memuaskan itu. Harapannya kita itu bisa ada kesinambungan karena di pertanian itu nggak cuma 1 kali 2 kali, pasti ada kesinambungan dan jangka panjang gitu. Jadi tetap kalau semakin baik itu kan semakin puas bagi kita, juga petani itu kan semakin tertolong juga semakin puas gitu. Gitu. Nah ini kalau misalnya ada petani yang sekarang masih mikir pakai nggak sih? Gimana itu sebaiknya? Ya kalau dari kita monggo lah, ya, petani itu memakai produk sesuai dengan kendala di lapang. Jadi kalau bisa itu ada tadi kalau kita pengamatan di awal di tanaman itu, jadi jangan syukur-syukur kita, aku nggak iki Pak, aku nggak jangan. Tapi lebih baik kita ke pengamatan dulu, kendalanya apa. Jadi kita bisa lebih fokus untuk memilih produk untuk mengendalikan hal tersebut. Supaya tidak kita buang-buang tenaga dan buang uang. Jadi bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Yang diinginkan gitu. Gitu ya. Keampuhan dari racun ini kan sudah terbukti ya dari apa yang dialami oleh Pak Edo ya. Pastinya nanti ini kan akan lebih dikenal orang dari mulut ke mulut tentunya Pak ya. Insya Allah. Jadi lebih Jadi banyak sekali orang yang menggunakan produk ini. Produk Corteva. Dari selain dari mulut dari Pak Edo juga dari petugas lapang kita yang selalu bergerilya di lapang. Karena juga ada petugas khusus yang hari-hari itu memang dia intinya tuh memberi edukasi ke petani dan memberi solusi gitu loh. Jadi datang ke rumah petani, ngobrol, kendalanya apa, kita demplot hasilnya gimana, nanti kita undang petani sekitar, kita kasih tahu Pak kalau pakai ini ternyata hasilnya seperti ini gitu. Jadi dengan banyaknya petani yang menggunakan produk ini nantinya akan bisa menghasilkan tanaman yang Lebih maksimal ya. maksimal lagi, lebih sehat lagi ya. Jadi tidak ada lagi kata-kata petani yang gagal panen. Iya. Pak Solon, terima kasih banyak hari ini sudah bersama kita di acara ngopi dengan produk dari Corteva yang luar biasa ya. Juga Pak Edo Sebastian yang juga sudah hadir, yang sudah memberikan kesaksian tentang keampuhan dari Corteva ini ya. Mudah-mudahan Pak Edo sebagai petani juga semakin sukses, kemudian Pak Solehan juga semakin besar, semakin berkembang. Jadi pemirsa di rumah khususnya bagi petani yang mempunyai masalah terhadap hama tanaman bisa menggunakan racun ini. Betul. Produk dari Corteva. Baik. Kita pamit dulu. Kita ketemu lagi di Ngopi episode berikutnya. Saya Lera Rahmat. Saya Avanda Syafa. Sampai jumpa. Aku ingin terbang tinggi seperti Allah, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku